Halo, welcome back to Kamars Game Week episode ke-16. Tidak terasa sudah 16 episode kita membarengi dan 15 Game Week Premier League kita membarengi. Dari awal sampai akhir itu sudah terlihat ya siapa yang agak untuk di Liga Harga Diri dan FPL itu siapa yang akan ada kans juara sama siapa yang memang dari awal itu sudah emang posisinya itu di situ gitu. Setelah berminggu-minggu ya kita dibajak oleh satu anomali yang menempati posisi king. Dan akhirnya di episode 16 ini setelah 15 game week hal itu kembali kepada roots-nya, kembali kepada akarnya. Mas Hanif menjadi king, gua dan Munib di bawahnya, dan satu yang pasti Topik menjadi budak pada episode kali ini. Itu dia. Tapi kita berdua dipantatin dia, cowok, di overall, cowok. Di overall, iya, tapi kan cuma beda dikit, gede dan beda banyak. Cowok. Untuk itu karena Topik menjadi budak, dia membawakan sesajian. Apa itu Topik? Silakan tunjukkan ke kamera. Ini dia pisang goreng. Iya, lagi-lagi pisang ya. Terakhir dia jadi budak membawakan pisang. Setelah sekian Karena biar ada nuansa nostalgia. Oh iya. Udah saking lamanya saya nggak bawa seserahan kan. Tapi kita ke El King dulu deh. Bagaimana setelah comeback ya dari Solo, langsung 2 kali menjadi El King, cuy. betul. Sebenarnya nggak ini sih, nggak kaget. Cuman aku juga menyadari naiknya AC Milan ini menjadi king lagi itu karena aku pengangguran. Kalau kerja pasti turun deh. Oh, ada Bisa itu fokus, ya. iya. Gajimu nanti berarti ya masih agak lama nih. Karena fokus di sini. Cuman kayaknya udah nggak kekejar sih. Apa? Selisih sama peringkat 2 aja 70-an kalau nggak salah. Kekejar itu satu game week. Kejar. Kalau ngeblank sih. Topik aja bisa lo ngebuktiin dari posisi paling akhir. Iya Dan sih. itu agak jauh loh. Dia ngejar kami berdua. Ya kita lihat saja nanti. Asik. Oke, kita bacain ya overall-nya ya. Dari El King, AC Melani, itu 84 poin di game week ini. Terus di posisi kedua Taurik Rahman, AC Mehe FC, itu 71 poin. Di bawahnya ada Moon Rossi, 66 poin. Dan El Budak pada malam hari ini, El Gunners dengan 64 poin. Ini game perbedaan di satu ya penentuannya. Satu pemain MU. Satu penentuannya. pemain Munib MU. punya aset Bruno Fernandes, sedangkan Topik punya aset Mbumo. Ternyata Dwi Fortuna ada di Munib, Bruno Fernandesnya gacor, Mbumo nggak ngapa-ngapain. Nggak mau ngapain ya. Selamat 2 poin beda. Di MU itu kan kita punya satu semua tuh. Iya benar. Kita berdua punya Mbumo. Mbumo, ini berdua Ya, punya Bruno. Oh juga punya Mbumo bukannya Mas? Udah kota F ya? Iya. Munib juga baru ya Nip ya? Bruno kan? Bruno Iya. TF kan? Baru tap in deh baru masuk. Baru tap in dan itu menjadi investasi terbaik bagi Munib. Nah, kalau secara overall yang seperti Munib tadi bilang, posisi 1 masih dipegang oleh AC Melani ya, pengangguran, itu 975 poin. Posisi kedua meskipun Topik menjadi budak tapi dia secara overall poinnya 897 setelah kemarin gimana ya 5 kali cuy dia jadi king. Ya wajar lah 897 poin. Posisi ketiga ada Taurik Rahman 869 dan Moon Rossi 859. 9 semua ya. Kita ada 9 semua. Gua dari awal buntutin Mas Hanif tiba-tiba ngedrop. Tiba-tiba ngedrop. Oh, agak sering jadi budak. Iya, cowok. Form gua mulai jelek tuh dari GW 13 kayaknya. Coba deh. Kalau nggak salah. 46 Mas Bener. 9. Tapi lo Iya. nggak pernah sesampah gua nih yang pas gua jadi budak. Oh enggak, gua tuh dari GW 11. Berapa kali? 3 kali ya ente? Apa budak? Budak. Budak 3 kali. 3 kali. 3 kali. Ya, gua GW 11 gua mulai oleng. Gitu. Nah, terus untuk Premier League-nya ya kemarin kan match week 16 ternyata, game week 16. Gimana? Apa ini teman-teman yang seru dari game week 16? Satu-satu ya gue tanya ya. Munib, yang seru apa Nip? Yang seru. Menurut lo? Derby pastinya highlight ya. Derby Sunderland, Newcastle. Apa nama Newcastle. derby itu tuh? Tyler. Tailweir. Tyler Derby. Dan itu Sunderland nggak mau ngasih badge sama nama Newcastle Iya. ya. Iya. Visitor. Pengunjung. Dan derby diakhiri oleh gol indah Wolteman ke gawangnya sendiri. Gawang sendiri. Sundulan mantep dari Wolteman. Sedih sih pasti Wolteman itu. Kayak kan kalau striker itu kan pasti mimpi, oh gue bakal nyelamatin tim gue di derby. Striker baru lagi kan dia.
lagi on Kalau form. malah bundir. Malah bundir. Berarti lu itu Sunderland Newcastle. Selain itu? Ya MU Wolf. MU seru banget. Bournemouth. MU MU Bournemouth. Bournemouth kok Empat- MU empat Wolf ya? terus sih gua. 4 sama. Ya, ya. Baru berarti ya, ini per kita syuting baru tadi malam MU Bournemouth 4 sama. Udah, lu 2. Udah. Kalau Mas Arif, Aku kayaknya ini sih, walaupun nggak nonton ini ya, nggak nonton pertandingannya langsung, cuman dari highlight aja si Aston Villa. Aston Villa West Ham. Oh, comeback juga ya? Comeback juga 2-0. dan berhasil masih di posisi 3 kan? Si Iya Aston benar. Villa. Berapa unbeaten gitu ya mereka ya? 9. 9 kalau sama yang apa? UCL. Oh, Eropa ya? Eropa. Eropa League ya. Terus? Udah sih itu aja, paling sama MU. Cuman aku juga lihat highlightnya aja. Enggak nonton juga. Nggak nonton juga. Wolf Arsenal? Enggak nonton juga. Nonton tidur sama City aku nonton. Cuman Oh, City nonton. nggak full. Tapi City juga nanti kita bahas ya. Ini Palace agak menarik juga ya. Ternyata bisa sampai ke jebolan 3 ya sama City ya. Kan Padahal Palace main bagus kok itu. mainnya Bukan bagus ya. main jelek. Berarti kalah kualitas pemain sih berarti. Kalau budak apa? Aku banyak nonton, Oh iya banyak kan? banyak banget aku nonton. Gila, Yang ini pertama udah pasti Arsenal Hmm. nonton. Itu membuktikan bahwa Arsenal udah siap juara. Buset. Karena ada faktor laki ya. Faktor luck-nya, Faktornya mulai tinggi ya. kau main jelek, nggak usah ada pemain mau ngegol tapi tetap menang. Ya kita harus sepakat Arsenal mainnya jelek banget. Tapi ya kembali lagi di situ mental berbicara. Walaupun tidak ada penyerang pemain yang bisa ngegol tetap menang. Oke, terus yang kedua aku juga nonton Nottingham ini kan karena jam 9 semua nih. Oh iya benar. Jadi aku nontonnya tuh di HP, di laptop dan di TV. Gila, Justinus Laksana Justin, cuy. betul. Kau makin berlebihan kalau makin Iya. cari. Ada idenya baru, Cuk. Karena yang pertama aku tuh cuma mau nonton Sunderland sama Newcastle. Newcastle. Karena kan aku juga baru tahu kalau ini derby Derby. rupanya. Panas ya ternyata. Derby panas. Terus yang kedua aku tertarik nonton West Ham United karena situ ada Wan Bissaka kan. Oh, kalau ada aset. Iya, ada aset. Terus karena Kok kemarin menarik sih alasan Arsenal nontonnya. baru di Wan-Bissaka. karena harapannya dia gol apa assist gitu kan. Taunya Wan-Bissaka. enggak. Karena Aston Villa juga baru kurang ajar nih, agak kurang ajar kan menit terakhir jebol Arsenal. Nah, terus yang satunya aku nonton sebelah aku nggak menonton ini, tapi karena ngeliat udah ketinggalan aku jadi nonton. Apa? Tottenham. Oh, Tottenham. Tottenham Nottingham tadi ya. Kayak nonton. Mau ke bantai sih Tottenham. Terus pas udah hampir 2-0, udah 2-0, ya udah. Kayak kita pernah ya Dip, ya, nonton Tottenham yang pagi-pagi itu juga Ya. kan. Mainnya sama aja, kayak nggak ada pola. Akhirnya aku ganti ke Brentford. Oh, Brentford Menit Leeds. 70-an, itu masih 1-0 posisinya. Gitu. Itu ya Miss serumu ya. Terus berarti kita mana nih yang menarik kita bahas nih cuy. Oh, Liverpool Brighton sih ya. Akhirnya Liverpool comeback juga ya. Pokoknya tandanya kalau Liverpool main menang, ini kita pasang. Kalau kalah, ini nggak kita pasang. Itu aja tandanya. Malu. Hugo Ekitike menjadi pencetak gol tercepat di Premier League musim ini dengan waktu 46 detik. Terus Salah kembali lagi ke lapangan ya setelah ribut-ribut. Kita udah bahas tuh ya kemarin ya. Akhirnya kan kayaknya sih manajemen Liverpool nonton podcast kita juga. Bagaimana cara menyelesaikan Itu sih. Selalu yakin gue kalau Iya. podcast ini poros sepak bola. Poros sepak Iya. bola. Walaupun masuknya salah gara-gara Joe Gomez cedera. Joe Iya, Gomez Joe Gomez cedera. cedera. Masa ada yang bilang Joe Gomez pura-pura cedera biar salah di main. Kayak caper banget gitu Joe Gomez. mau carmu, ke legend. Kayaknya enggak deh menurut gua, emang Ya cedera. udah cedera aja. Tapi ini kalau bagi gua ini salah satu permainan Liverpool yang paling nyaman gua tonton sih di musim ini. Paling enak. Ya itu kayaknya gara-gara sisi kiri ya, sisi kiri itu tidak bermain. Robot Belanda itu Robot tidak bermain. Belanda. Bola tak-tak enak. Terus Salah juga kayaknya karena abis ribut-ribut kan. Ngoper terus ya Mas ya. Terus dioper terus. Dan dioper terus. Cuman emang Jadi mainnya kayak nggak enakan ya berarti ya. ya, Sama-sama nggak enakan. justru kemarin yang paling maruk Ekitike sebenarnya. Betul. Nyari Dia- hat-trick dia. Mau nyari hat-trick terus
ya memang bagus sih tapi dia mainnya daripada Isak. Ini parah banget nonton Isak. Diketawain terus Isak main bawa bola. Kata gue fans apa ini? Karena emang belum selucu udah itu. ngegol ya, udah ngegol ya tapi ya. Udah kalau ngomong udah. Suka ya. Kalau mau Gil Keres tuh diadu sama Ekitike cuy. Paling adil. Dan menurutku pembelian striker tersukses Ekitike Di mana? Premier League? Premier League. Siapa Iya. lagi coba? Igor Thiago Mas. Emang itu baru. Baru Igor ya. Thiago. Udah ikut. Igor Thiago udah lama, Pak. Emang iya? Baru nggak sih? Igor Jesus yang baru. Coba kita cari ya. Igor Thiago tuh Thiago. aku dulu sering beli di Brentford kalau main Master League. Oh iya. Resmi. Aku pernah nuker dia sama Nunes pas pakai Liverpool. Oh iya. Udah Tahun lama. lalu 2024. Berarti memang Ekitike benar. Nggak bisa. Tapi apa sih. kalau Igor mengcompare as a striker ya, Walter Made. Ketika itu nomor 2. Satunya? Dominic Calvert-Lewin, Bos. Iya Oh sih. iya sih. Iya Dengan- berpengaruh sih ya dia. Dengan 5 gol dia ciptain. Kan Eki 4 ya. Nggak tahu berapa ya. Eki 5 juga kayaknya. Coba cari. 5 Eki. Gol Premier League Eki berapa? Iya, 5 Lima kayaknya. Oh 5 benar, sama berarti 5. Mana anjing? Gimana sih cara nyarinya? Statistik ya? Iya, Statistik PL. aja. Statistik aja, iya ya. Banyak sih Walter Made juga lumayan banyak kan golnya kan. Ultimate Oh enggak cuy. Ekitike udah 7. Oh, malah 7. 7. Oh, Ini banyak juga. dia masuk Di bawah top Igor scorer kan di bawah berarti? Thiago. Igor Thiago. Nomor 1 Haaland 17, Igor Thiago 11, nomor 3-nya Ekitike 7. Wah, paling gacor benar berarti, Mas. Bareng sama Welbeck sama Semenyo tuh sama-sama 7. Sedangkan itu nggak masuk deh ini 10 besar. DCL yang enggak masuk. DCL nggak masuk. Disconnected. Disconnected. Ya, berarti ya termasuk lah ya. Ultimate berapa sih tadi? Gak masuk loh dia. Oh, bahkan nggak masuk Ultimate. Kalau Ultimate memang belum sebanyak itu Ultimate. Memang kayaknya menurut gue juga gara-gara performa Liverpoolnya ini ya jelek ya, jadi ketutup ya. Ya. Dari statistiknya si Hugo Ekitike. Ya, tapi sebenarnya kalau jadi Hugo juga agak kasihan sih. Dia gacor nih. Ya. Tapi lawanmu tuh maksudnya yang kayak striker murninya 150 juta gitu loh. Iya. Dan nggak mungkin nggak dipakai kan. Pasti Mau ada nggak mau kontrak walaupun itu ya. kau gacor tetap jadi pilihan 2 nggak sih? Mm. Kalau untuk dari striker ya. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari game Brighton sih dia jadi pilihan 1 sih, feeling gue. Enggak untuk sampai musim ini berakhir ya. Iya, soalnya kacau sih. Isak kalau Kacau, coba. kalau mau Serius. kayak Chiesa musim lalu tuh, disuruh benerin fitnessnya dulu. Anjing berat Nah, cuman banget. sampai sekarang juga nggak dipakai Chiesa. Iya, kalau emang botak itu emang anti banget sama Italia. Bayangin, Gakpo udah nggak ada nih. Wirtz sudah ditarik. ditarik keluar. Yang jadi sayap kiri. Kan ada Chiesa. Robertson jadi sayap kiri. Gila. Numpuk sama Kerkes di kiri. Maksudnya apa cuy si botak gitu? Enggak jelas ya Saking. nih. Nah itu Liverpool ya 2-0 dan Salah comeback. Chelsea, Everton juga menang 2-0. Palmer comeback terus udah ini ya, udah match sebelumnya juga udah balik ya Palmer ya. Tapi ini dia mencetak gol lawan Everton. Di halftime tuh udah 2-0 dan Malo Gusto gacor 1 gol 1 assist. Palmer 1 gol. Tapi Palmer tuh cedera apa enggak sih? Soalnya Enggak. dia menit 50. Oh, dia keluar ya? Oh, Iya. nggak tahu sih itu. Mungkin kayaknya ini aja dah. Jaga fitness. Tapi itu kalian ada ngikutin nggak Enzo Maresca? Kenapa? Ada ribut sama internal Chelsea dia. Oh iya. ha. Bikin komentar Oh iya. diatur-atur ininya. Iya. Line up-nya. Itu kenapa? Ada yang tahu nggak itu? Kalau gue belum baca lengkapnya ya, cuman tadi belum podcast gue nonton Gary Neville tuh. Cuman ini nyinggung masalah Maresca terlalu belak-belakan perihal Di media. internal. Ha. Karena kan dia disuruh bosnya Chelsea buat manfaatin pemain yang ada kan, disuruh rotasi. Sedangkan pemainnya tuh belum tentu sesuai sama Skema sistemnya. Terus banyak pemain yang senior cedera gitu. Tapi dari awal sih dia udah kayak ngasih sinyal bakal ngelawan sih. Siapa itu? Chelsea kan 2 musim yang lalu kan udah mulai banyak banget sampai ada 40-an pemain kan yang dibeli. Apa total skuadnya. Iya. Si Maresca kan ngomong, aku hanya bisa bekerja dengan 25-an pemain kan, dia ngomong kayak gitu. Itu kan berarti udah menandakan ya udah aku cuma mau mainin pemain-pemain yang ku percaya aja gitu kan, paling enggak. Orang bahkan tempat latihan aja dipisah kok. Iya. Main-main yang dibeli itu. Sterling aja kan masih di Chelsea kan sebenarnya. Nggak boleh ikut latihan sama tim utama. Iya. Kemudian ini ada match lagi nih, Burnley Fulham. 2-3 ya, Fulham menang dan sudah pasti
man of the match-nya Harry Wilson dengan 1 gol 2 assist. Lumayan lah, Harry Wilson ini juga bisa jadi aset coy. Iya. Tergantung gamenya tapi ya. Udah 3 pertandingan tuh ngegol terus. Gol terus dia, udah 3 pertandingan. Terus ke Arsenal Wolf 2-1 seperti yang Topik bilang tadi. Luck-nya ada ya Pik ya. Luck-nya Karena ada. nih 2-1 ini kan 3 gol ya. 3-3-nya pemain Wolf semua, tapi yang menang Arsenal. Dan rata-rata kita semua kan kaptenin Saka kan. Iya. Dia dapat 2 assist, 22 poin, lumayan lah walaupun Plus Defcon. oh iya ada Defcon-nya dia. Iya ada Defcon deh kalau nggak salah. Walaupun kita ya Nggak ada ya? berharapnya Lupa dah gue. berharapnya sih ini ya. Lebih gacor ya Lebih harusnya. gacor Gue ternyata. bahkan pas si Saka asis yang tiang tuh Pik ya, Iya. ngecek-ngecekin berapa kali, sempat nongol asis terus dihapus sama Premier League. Yang mana? Yang bunuh diri yang keberapa? Yang Cornell, yang Saka langsung direct dari Cornell. Berarti itu yang mana? Pertama? Iya, Pertama. Hmm. Habis itu gue sempet cek, dihapus, ada lagi, terus dihapus lagi sama Premier League. Oh, terus Pas di akhir game baru dikasih ke Saka Terkonfirmasi, semua. dikasih ke Saka. Gimana kalian yang nonton? Kalian berdua nih nonton nih. Wolf Arsenal. Ini Katanya sih, jelek Arsenal mainnya. Arsenal tuh dibilang jelek, nggak ada yang nguasain pertandingan. Cuma nggak kreatif sama sekali. Nggak ada, apalagi passing-passing apa ya, progresif yang buat nusuk tengah tuh nggak dapat sama sekali. Plus sama ini Gyökeres parah banget. Ada ya satu Iya, momen yang dia ada keren banget ya. Dia nahan, Pak. Nahan bola, dia tuh nggak ngelewatin. Tapi ini kan misalkan pemain. Dia nahan bola di sini. Dia tuh kayak lari lurus kayak gini loh. Tapi ada 3 pemain yang jaga kayak gitu. Iya. Ada satu yang nutup, dia tuh kayak mau ngumpan tapi Iya. bingung. Akhirnya ngumpannya lurus kena dada pemain lawan. Anjing udah keren-keren. Nggak jelas itu. Karena kata gua, anjing apaan sih? Maksud kata gua, passing apa-apa sih? Dan Gyökeres tuh kelihatan bingung ya Pik ya. Banyak passing crossing tepatnya dari Saka apa nggak dari Martinelli. bukan Martinelli sih kemarin yang banyak crossing itu. Ya, Timber juga banyak crossing kemarin. Itu banyak dia nggak menang bola udara, terus nggak menang bola bawahnya juga nggak menang. Kayak selalu telat ya. Selalu Nino, ya. telat. Jadi biasa kan kalau misalkan bola kayak ke tengah, itu kan biasa kaki pemain tuh maju. Nah, bola tuh udah lewat dia baru jatuh. Baru Wah, jatuh. sih. Wah, aneh. Jadi udah juga. ditahan duluan sama orang. Jadi dia tuh nggak punya insting. Oh bola ini mau kesini nih. Dia tuh bengong. Bolanya anjing gitu kayak orang kaget. Kayak Nunes berarti. Nah mirip. Cuman wajar sih karena kan dia baru balik juga dari cedera ya. Sebenarnya emang nggak kelihatan fit juga si Gio. Gyökeres. Iya. Pas masuk Gabjes juga nggak kelihatan fit. Jadi semuanya nggak kelihatan fit tuh frontnya Arsenal. Gue malah berharap tuh semalam lebih cepet lagi buat masukin ini sih Trossard kemarin. Tapi masuknya udah cepet banget sih Trossard sebenarnya. Cuman 57. 57 akhirnya 57. babak pertama Martinelli udah nggak deserve main sih. Itu tuh ya ini kan udah pasti si Wolves tuh mainnya low Bertahan, block lah, low block. walaupun belum bertanding tapi harusnya udah tahu Martinelli itu paling nggak cocok sebenarnya. Dia nyekil nggak bisa. Dia Iya. kan cuma ngandarin lari sama ketika ruang kebuka kan. Dia bisa nyerang ruang itu. Kok malah yang dimainin Martinelli. Makanya sempat bingung, anjing ini nggak ada yang kreatif gitu. Iya. Nonton sama Topik yang kreatif Saka, ujungnya nge-spam passing ke Saka. Iya. Plus di kiri kan Hincapi ya kemarin ya. Hincapi Iya. juga bukan wingback. Jadi duet Martinelli sama Hincapi ini adalah kesempurnaan kreatif, Bro. Makanya kemarin tuh bolanya tuh lebih banyak ke kanan. Iya. Akhirnya ya udah Martinelli sama itu Kesempurnaan lebih baru lagi. lebih banyak nyari apa ya? Nyari peluang dari sebelah kanan. Dan sebenarnya Arsenal ada sih berapa momen bisa ngegol kayak Martinelli yang dari pinggir tuh. Ya, Harusnya lebih pilih passing tapi decisionnya lebih ngesut. Cuman ya Arsenal ini sih kemarin tuh kelihatan capek, yang pertama kelihatan capek. Terus yang kedua juga kehilangan beberapa pemain starter tuh ketara banget. Jadi nggak kreatif, terlalu main aman gitu. Orang-orang baru tuh masih kadang nggak pingin buka ruang. buka ruang, benar. Kayak golnya Wolf tuh Hincapi itu seharusnya komunikasi tuh sama Saliba. Iya. Kalau memang bolanya itu terlalu jauh atau Saliba yang komunikasi ke Hincapi, gue mau masang offset trap di sini. Itu terlalu jauh covernya. Jadi Hincapi ke isolasi one on one, kalah. Kalah. Bolanya belok. Bolanya belok. Ada 2 sih catatanku. Yang pertama,
orang banyak ngomong anjir lawan peringkat 20 aja kayak gini. Tapi kalau menurutku seharusnya Wolves nggak peringkat 20. Kalau feelingku ya bukan salah Arsenal. Arsenal tetap nomor 1, nggak bisa terbantahkan. Nggak pernah menang. Undisputed kalau kata orang tuh. Kenapa nggak peringkat 20? Dia tuh punya 2 loh. Selisih 8 sama peringkat 19. Iya, poinnya poinnya 2. 2. Poinnya 2. Dia Nggak kalah. pantas itu menurut lo, peringkat 20. Nggak pantas harusnya. Bagus mainnya Wolves bagus, bukan Arsenal yang jelek. Wolves-nya. Nah Wolves ini sama parah. Sabar kok sebelum ngomong ya. Wolves ini parah banget. Lu tau pemain dia itu Andre. Si Andre dulu ke back tengah. ya, padahal dia DM. Padahal dia tuh kreatif anjing. Di match itu pun dia kreatif. Dijadiin posisi kayak gitu gua kayak sedih anjir liatnya. Ini orang kudunya ke Liverpool aja bangsat. Ngapain dia ke sini tai itu gua. Dan yang aku lihat sebenarnya pemain Wolves tuh gimana ya? Dribble juga nggak ada yang bagus. Terus Tektokan jelek ya. tektokan juga jelek. Ya wajar sih kalau misalkan kau misal cuma kebobolan 2 nih. Misal kebobolan 2. Ya karena pemainmu back semua. DM aja jadi back tengah gitu loh. Tapi nggak pantas peringkat 20. Nggak pantas. Jadi kalau Tadi dia udah gimana padahal tetap nggak pantas tapi. Nggak pantas. Sama yang kedua, ini aku lihat yang pertama Arsenal, terus Brentford, siapa lagi yang kena comeback tuh? Lawannya Aston Villa, West Ham. Ketika kau nggak bisa, misalkan tim lawan nih, kau lebih milih bertahan, udah saatnya kau bakal kebobolan. Aku dari menit berapa ya nih, udah ngomong dari Arsenal tuh mulai diserang, lawan Wolves nih dari menit 80. ya. Anjir, aku marah-marah tuh sama menit. Ini masa nggak belajar sih dari lawan Sunderland sama lawan Aston Villa. Nggak lama tuh kebobolan. Anjir. Karena gini coy, lucu sih sebenarnya Arsenal tuh. Kan mereka nggak bisa kill the game kan pas posisi 1-0 tuh. Memang pas nyerang tuh buntu banget, parah. Iya. Akhirnya Arsenal tuh coba udah kalau gua nggak bisa kill the game, gua low block dah. Gua kill the game pakai defense. Masalahnya defense ini lagi nggak kokoh. Benar. Defense itu isinya pemain-pemain yang belum sinkron gitu loh. Iya. Belum 100% sinkron. Plus lu kan emang bukan tim low block. Jadi lu nggak biasa dan lawan lu itu adalah tim low block. Dan itu Wolves bener-bener manfaatin tim yang low block lawan dia. Kayak Wolves tuh tahu cara ngebongkarnya. Lu tahu gimana caranya? Maaf. Mereka tuh diagonal passing ujung. Bolanya nyampe, enggak juga Wolves tuh ngasal. Pokoknya bola itu dipindah aja. Ngerusakin polanya Arsenal aja ya. Ngerusakin polanya Arsenal. Akhirnya pas bola itu dari kanan ke kiri, Hincapi yang akhirnya kena isolasi. Iya. One on one sama striker predator itu. Siapa namanya, Pik? Tolu. Jadi karena dia mainnya diagonal nih. Namanya Jan. Jadi sebenarnya Arsenal main low block, tapi kayak kebanyakan jaganya tuh di samping. Iya, benar. Di tengah itu cuma ada Hincapi satu orang. Tiba-tiba ada nih siapa ya pemainnya? Matius Mane yang harusnya polanya itu dia ke kanan, dia malah ke tengah. Crossingnya ke kotak penalti. Akhirnya disundul gol anjir. Dan yang jaga tuh Hincapi kan pendek. Itu kayaknya penyerang tuh ada 2 meter kali ya. Iya, Tolu. Itu Tinggi ketara banget ya. banget. Disadvantage body lah. Ketabrak tuh bahkan Hincapi tuh kayak Allahu Akbar. Kayak lu diantem binaragawan anjing. Kan Tolu tuh gede ya. Tolu gede hitam gitu, serem lah. Tolu Arokodare namanya. Ya. Jadi ya itu tadi bola diagonal kan terus-terusan ya Pik ya. Akhirnya crossing terakhir. Sebenarnya topik tuh ngomong anjing bentar lagi nggak kegolan ini. Terus gue bilang iyalah kegolan nih pasti kata gue kegolan nih. Karena udah ketara banget Arsenal nggak biasa low block, nggak biasa nggak megang bola. Mereka tuh kayak orang low block tuh kan orang yang sabar ya, harusnya sabar gitu mau pertandingan, enakin momentum gitu. Nah sedangkan si Arsenal ini pingin dapat bola terus gitu. Jadi makanya kadang kalau orang ke kanan dia ke kanan semua, kiri semua. Ujungnya bentuknya tuh gini-gini jadi nggak jelas. Itu yang dimanfaatin Wolves. Apalagi dengan fisik striker Tolu tadi ya. Tolu. Sama juga sih kayak Brentford.
Ya karena aku udah terlalu ini ya, apa sih namanya? Cinta sama Brentford. Bukan cinta, Pak. Apa terlalu apa? Kayak nggak suka aja tim yang kenapa kok nggak bisa mutus momentum lawan tuh lagi nyerang terus. Kan banyak bisa kau apa namanya ngikutin gaya Pep, ada pemainmu yang disuruh pura-pura cedera walaupun nggak fair play ya. Atau yang kedua main kasar, sekalian main kasar aja. Kayak apa kek gontok-gontokan apa kayak gimana, yang penting mutus saja dulu kayak gitu loh. Wah ini bentar lagi gol nih, aku bilang nggak lama tuh Iya, benar. hampir sama juga. Iya. Calvert-Lewin yang Calvert-Lewin. 82. Tapi itu aku nonton Brentford tuh Pak sama Leeds kan. Leeds Iya. ya. Itu sebelum golnya si Jordan Henderson itu Heeh. pemainnya jelek banget dua-duanya Pak. Oh, iya. Bikin ngantuk sumpah. Baru pas gol Jordan Henderson si Leeds-nya baru ngegas. Oh, baru reaktif. Ya, ya. Tapi emang lumayan banyak juga Calvert-Lewin ini ya, golnya dan banyak agak berkontribusi lah dia di musim ini Ya. untuk Leeds. Walaupun Leeds ini peringkat berapa sekarang? 16 kali 16 ya. Tapi ya. Leeds ini pas lawan Brentford kemarin tuh dia yang paling nyerang ya malah ya, lebih kelihatan nyerang kan? Apa Ya. karena Brentfordnya dapat gol duluan? Karena ini nih, 17 Leeds, 17. aku kan menit apa? Aku nonton tuh dari menit 70-an lah. Hmm. Karena udah nggak nonton Tottenham lagi kan. Ya itu karena si Leeds itu udah mulai ngambil kontrol ini. Dan si Brentford juga nggak ada inisiatif buat nyerang. Iya sih. Ya plusnya juga kemarin si Claire kan main bagus juga tuh. Ya harusnya. Kayak yang save Okafor nendang depan muka dia itu. Masih kena kaki itu bagus tuh. Oh, ada momen itu. Terus berapa kali kan juga si Leeds ini. Leeds kan pressingnya tinggi banget ya. Ya. Nah itu sebenarnya bikin Brentford tuh agak susah tuh ngebuat kreatifnya. Tapi akhirnya kan milih nge-bypass pressnya kan pakai long ball. Alhamdulillah itu menang-menang tuh. Igor Thiago tuh bagus banget tuh udaranya tuh. Mungkin FPL nanti ada aerial duel gitu. Nambah lagi tuh setelah Nambah poin. Defcon. Aerial duel. Kayak seru gitu. Seru. Ngumpulin Giroud 10 biji. Striker-striker yang kayak Giroud ya. Tiba ya. Ini ada lagi nih match-nya menurut gua yang cukup menarik juga ya. Palace Manchester City. Tapi ada yang nonton nggak sih di antara kita? Palace Manchester City enggak. Ada yang nonton ya, sama sih. Tapi gue penasaran sebenarnya pas nonton kok bisa sampai kalah 3-0 ya kata gua. Apa karena City-nya bagus banget, apa emang ngaco aja Crystal Palace-nya? Kalau gue cuman dengerin podcast sih sama nonton highlight. Apa kalau yang lu dengerin dari Kalau- pundit-pundit luar, Pak? Yang gue kutip tuh ini sih omongannya Micha Micha Richard. Dia tuh bilang City menang 3-0 itu karena efektif banget. Oh. Bukan karena Palace-nya jelek. Jadi Palace tuh bertahan dengan oke banget. Mm-hmm. Haram banget lah Palace ini pokoknya. Sebagai tim tuh dia kalau bertahan tuh dosa, udah masuk neraka cuy. Nah, jadi Palace nih brengsek banget ya. Ya kita tahu lah Palace menjijikan itu lah buat kita tonton tiap hari gitu, muntah mungkin. Dan itu Haaland tuh nggak main. Haaland tuh jatuhnya nggak banyak itu the game. Nggak banyak terlibat. Tapi ini spesialnya Haaland. Haaland tuh kan pernah ditanya juga kan sama Gary Lineker katanya. Apakah kamu kesel kalau dengar orang ngomong kamu nggak banyak terlibat dalam permainan? Nggak apa-apa, yang penting saya masih bisa nyetak gol katanya. Nah itu tadi malam tuh sentuhan Haaland 6 tuh berapa ya? Dikit banget pokoknya. Gak banyak ya. Cuma Nggak segitu bisa nyiptain 2 gol lah dia ya. Satu penalti tadi. Iya, satu Satu penalti penalti. tapi. Tapi Golnya yang sekarang juga keren ya. Oh, enggak lihat aku. itu nyundul teknik, real teknik anjing. Oh ya. Kalau orang kayaknya mau belajar nyundul ya, maksudnya kita nggak bisa nyundul gitu. Lihat aja gol Haaland malam tuh kayak. Jadi bola tuh apa ya? Ikut arah datangnya bola gitu loh dia tuh. Jadi biarin bola itu bukan harus disamperin gitu, tapi bola tuh datang apa ya dia memposisikan gitulah. Kayak lawan Liverpool gitu enggak? Golnya. Enggak, beda itu mah itu flick header. Tapi ya gitu juga sih, mirip-mirip. Tapi tekniknya lebih beda lah. Matias Nunes lagi nih ya yang asis ya Iya. buat Haaland. Itu keren sih umpannya. Ya emang gelandang sih ya. Iya. Di Kayak sana Pep bajingan sih. Bek kanan sama bek kirinya gelandang semua itu. Iya, Aureli Aureli sama Nunes tuh gelandang serang lagi. Kayak apa sih gelandang serang main bek kanan kiri ini nggak nyambung. Main gitu. jadi back.
Oke. Haaland ya. Iya itu Haaland ya. Haaland. Udah pasti sih, feeling gue udah pasti top skor lah dia. Musim ini udah nggak kekejar. Udah, emang kayak gitu lah speciality-nya Haaland ya, seorang pemain yang ya sentuhan dikit, nggak terlibat banyak game, cuman sekali dapat peluang berbahaya, bahkan bisa mencetak gol. Berarti itu mimpi-mimpi orang-orang tuh. Mimpi apa? Jarang sholat masuk surga. Ya model Kok apple to apple perbandingannya? aku baru ada yang mau ngomongin tapi nggak jadi kepental. Mental berarti. Mau sih Nggak rokok. usah diomongin berarti. Kemudian ini terakhir kita bahas match ya. Kau mencuri. Sudah pasti MU Brentford. Munich MU Wolf, aku MU Brentford. MU Bournemouth sudah pasti ya. MU Bournemouth itu seru, 8 gol terjadi, 4-4-nya beda-beda yang nyetak gol. Terus kejar-kejaran nih ya. Pertama gol MU Diallo dulu disamain sama Semenyo. Kemudian disamain lagi sama Casemiro. Babak kedua Bournemouth bales Evan Nilsson. Terus Bournemouth kembali unggul, Tavernier. Terus Bruno unggul menit 77 Bruno Fernandes. Terus Cunha baru disamain lagi sama Bournemouth di menit 84 dari Topik Kropi Junior. Sayang tidak masuk. Sayang line ada di up. bench, sayang ada di Sayang. bench. Jujur. Kropi Aturannya bisa Junior. main. Aku Tapi siapa sih yang mikir Krupi nyekor lawan MU? bahkan dia baru Sama masuk kayak ke Kropi. Nketiah. Dia kan Nketiah. udah lumayan juga golnya, banyak juga. Siapa? Nketiah. Nketiah. Hmm, banyak golnya tuh Pak, minimal 3 apa 4 lah. Enggak banyak. Nah memang topik ini benar ya guys ya. Standar banyaknya beda. Dia kemarin tuh agak nyebelin ngomong Okwacu pemain Burnley. Leslie. Si Leslie tuh Paling banyak golnya Pak. Paling banyak untuk Burnley. Ya. Ngegol terus. Berapa? Ya udah 6-5 lah. Itu kan banyak ya orang mikirnya kan. Kucek. 2. Dia bilang banyak. Emang Emang agak sama lain. lima, oke masih masuk itu, Masih banyak masuk. masuk. Bahkan dia sama hampir mirip sama Ekitike tuh. Cuman pembohong anjing. Leslie Okwacu loh. 2 kebanyakan. 2. Tapi ini apa namanya? Si MU di match ini tuh mainnya bagus banget, Pak, sebenarnya. Bagus banget. Mereka tuh udah nggak buntu Ya. buat buka zona press man to man-nya si ini. Bournemouth tuh kan pressnya, gue pernah bahas tuh sebelumnya, pressnya Bournemouth tuh unik gitu loh. Dan itu nggak pernah diganti jadi 4. Pokoknya selalu gitulah polanya, 4-4-2, satu gelandang, satu striker tuh nge-press bareng. Nah, si MU itu bisa mecah press itu, tapi MU ini memang struggle-nya masih ke arah defending ya, parah banget defendingnya. Defense-nya jelek ya berarti ya? Jelek banget, bahkan sering commit foul. Kalau nggak salah banyak foul di match itu. Karena si MU sama si Bournemouth-nya dua-duanya lost mainnya, ngawur anjir. Nggak mau hati-hati gitu loh. Udah lu buat serangan, gua buat serangan. Dari skor 4 sama aja udah ini anjing. Tapi itu match yang intens sih, intens. Hampir kalah juga. Iya. Benar-benar akhirnya 2 peluang benar di tepis. Itu kalau masuk, Mas. Wah, aku udah siap-siap ketawa terus tuh. Habis tuh MU. Kata gua, bodo amat Bruno udah ngegol, kata gua. Yang penting itu. Iya, kata gua, bodo amat nih siapa lah ngegol, kata gua. Gua juga udah pas di situ kan momen poin masih 11 kalau belum 11 poin Bruno tuh. 11 bener. Poin Bruno 11 terus. Ya aduh lah, gua pasti budak ini, kata gua belum mikirin bonus. Terus pas udah ini, bodo amat lah, MU kalah ini menghibur, gua rela beliin makanan tuh. Ternyata malah imbang. Bahkan tuh ada kejadian lucu juga. Kenapa? Gua kan kalau nonton biasanya suka buka-buka Twitter, Threads gitu. Fabrizio udah ngumumin full time, Cok. Oh, iya. 4-3. Oh, 4-3-nya MU. 4-3-nya MU. Satu gol lah, satu. Sama kayak 4-3-3 juga tuh, ngumumin 4-3. This is what MU we are missing for, gitu-gitu. Anjing sama orang 4 sama. Krupi Junior 84. Ada yang ngegol nih ya, Diallo, Casemiro, Bruno, Cunha, Semenyo nih akhirnya ngegol lagi nih ya, aset yang akhirnya mencetak gol setelah kering beberapa week, cuman kayaknya nggak tahu ya percaya lagi apa nggak sama Semenyo. Cuman secara permainan gimana tuh? Kalau Bournemouth-nya? Bournemouth. Kalau Bournemouth sih rapi. Cuman Bournemouth nih tapi bentar, ini ada diganti ya Taylor Adams menit 5.
Oh nggak tahu gue malah itu. Gue nonton menit 30-an Pak. Oh iya langsung diganti Pak. Cedera berarti ya. Iya, oke, lanjut deh. Gue ngeliat Bournemouth tuh sebenarnya sloppy, dibilang sloppy ya. Bournemouth dari musim kemarin juga suka kehilangan keunggulan juga. Cuman Bournemouth itu tetap tim yang bagus sebenarnya. Buat ngambil misalnya kalau kita pemain FPL tuh mau ngambil striker, mau ngambil gelandang itu masih oke gitu loh. Cuman secara tim Bournemouth nggak layak sih buat masuk top 8 juga, kayaknya finish 9-10 kan. Oh, secara permainan ya. Dia ini banget sekarang, terlalu kayak Fulham kalau gue bilang. Nyebelin aja gitu ya. Tim nyebelin aja, ada Nyebelin kualitas, aja ya. tapi nyebelin. Kau nonton Pak MU Bournemouth? Enggak. Kau nonton? Oh enggak. Ya. Dan ini dari backnya MU sih ya, kalau gue lihat sih Luke Shaw yang starter ya, Luke Shaw, Heaven, sama Yoro. Ya. Mantap gak itu mereka berarti Kak? Enggak. Parah. Apalagi Yoro ya, Yoro tolol banget Pak. Lisandro baru masuk tuh menit 69. Ya gantinya Yoro. Terus Shaw ini diganti sama Patrick Dorgu. Oh, si ini siapa? Heaven. Bukan. Aduh, lupa gue pemain Siapa? yang itu. Sabar. Si Bruno. Bruno Fernandes. Si Bruno ini ada job desk baru yang menurut gue ini jadi detail kecil. Fans MU pasti sadar ini, Cuk. Apa itu? Jadi si Bruno ini sekarang tuh bukan nomor 8 yang kayak kemarin kita sering lihat itu loh. Dia jemput bola gitu. Anjing, Bruno ini udah kayak ekstra wingman menurut gua. Jadi Bruno ini kayak sayap, iya, kayak gelandang, iya. Dia jadi sekarang tuh tumpuan final third-nya MU. Oh. Nah, yang cover tuh sekarang back tengah, suka up. Berarti dia main udah nggak kayak musim-musim lalu berarti nih. Nambah ekstra berarti dia, punya Nambah pekerjaan ekstra. Punya pekerjaan ekstra. Tapi Works lebih bagus. Bruno lebih kreatif. Makanya kemarin lebih yakin aku buat ngambil Bruno. ngambil Bruno. Mungkin juga next time kalau lawan dia memungkinkan bisa dikaptenin dia. Oh iya, Bruno Fernandes. Oke. Bagus ya kemarin. Lumayan. Strikernya Cunya ya, strikernya ya. Punya. Mbumo baru diganti dan Zigze baru masuk 93. Sama ada ini sih kejadian MU nih sedikit aja pengen gue bahas itu. Kalau kalian ada yang lihat kakaknya Kobe Mainu Ya, pakai kaos Kobe Mainu. Free Kobe Mainu. Ini kan udah berapa kali kejadian ya di MU ya. Ada keluarga, pihak luar dari pemain tuh ikut campur gitu, ngerusak. Ya kemarin baru Garnacho yang kakaknya itu kan ngebocorin isi line up-nya MU. Kenapa gitu loh? Ini kan klub sebesar ini gitu ya. Gue kayak ininya si keluarganya ini juga caper juga gitu. Sebenarnya mah Mainu mah aturan fans MU juga udah sadar Mainu itu nggak balik ke forma terbaiknya karena dia habis cedera itu. Habis cedera. Memang terlihat lebih takutan, dribblenya lebih kaku. Ya, emang Nggak kayak awal dia debut itu ya. Luas. Emang menurun pasca menurun cedera aja. Iya, Ya Amorim mungkin demand lebih aja. Wajar sih ya sebenarnya. Cuman emang ya itu ya caper banget gitu. Ya, caper sih itu. Dia berdiri di stand belakang. Iya, terus kayak minta difoto kan. Emang udah pose di foto, bukan disengaja foto sama orang gitu. Emang dia ngasih pose gitu, Free Kobe Mainu, anjing apaan. Zero starting. Itulah matchnya dari Bournemouth. MU menutup pekan ke-16 dari Premier League. MU udah 3 kali berturut-turut nih mainnya subuh terus nih. Dan coba kita bacain di Game Week 17 ya, Game Week selanjutnya di tanggal 20. Oh, MU lagi-lagi main hampir terakhir lagi nih dia. Tapi dia Lagi penutup. Iya. Emang terakhir kan? Enggak, yang terakhir Fulham Nottingham, tapi MU main terakhir di hari Minggu. Oh iya. Setengah 12. Arsenal jam 3. Oh, Arsenal kira main jam 3 ya. Pas ini, Pek. Kita bacain dulu ya. Oke. Dari hari Sabtu ada Newcastle United main di kandang melawan Chelsea. Bournemouth melawan Burnley main di kandang Bournemouth. Brighton melawan Sunderland di kandang Brighton. City melawan West Ham United di kandang City. Wolves melawan Brentford. Apakah ini akan menjadi poin perdana bagi Wolves yang nggak pantas, harusnya dia berada di posisi 20. Nggak pantas. Kemudian dilanjut Tottenham melawan Liverpool, derby unggas. Tottenham goyang, Liverpool agak lagi mau naik nih. Siapakah yang akan menjadi badut? Everton melawan Arsenal. Main di kandang Everton ini kayaknya akan jadi satu laga yang cukup sulit lagi ya bagi Arsenal, feeling gue. Kalau kemarin dia ketemu sama Wolves yang low block,
pemain kualitasnya jelek, ini Everton low block dengan taktikal yang lebih jenius dari David Moyes lawan Arsenal ya. Kemudian enggak apa? Gua potong dikit. Everton tuh enggak low block, Pak. Nggak low block ya dia? Enggak low block dia tuh. Dia tuh tinggi sebenarnya, middle block. Middle block. Tapi sama-sama nyebelin karena mereka tuh enggak bereaksi buat ngerebut gitu loh. Males. Iya. Tapi pemainnya rame banget di tengah. Jadi kayak ngeliat apa sih ini kayak lu dijegat geng-gengan gitu loh di tengah gitu loh. Kayak dijegal. Iya, cuman enggak low block, mereka enggak low block. Oke. Kemudian bareng main sama Arsenal itu Leeds United melawan Crystal Palace jam 3 Leeds main di kandang. Lanjut di hari Minggunya, berarti ini satu-satunya game ya di hari Minggu yang malam. Minggu malam ya, bukan Minggu subuh. Ya. Itu Aston Villa lawan MU nih. Satu-satunya game. Terus baru lanjut di hari Selasanya, Selasa subuh itu Fulham lawan Nottingham Forest. Oke, setelah kita sudah bacakan ya, bagaimana Elking? Oke. Siap memberikan rekomendasi? Siap lah. Asik. Nggak usah. Oh, tapi sebelum itu sorry. Kemarin kan gua buka bentar ya nih, Pak, ini loh. Kemarin kan harusnya ada 2 king ya, tapi karena yang datang cuma satu. Akhirnya kan topik kan berwenang penuh ya sebagai El King ya. Kita bacain dulu apa rekomendasi dia. Mana nih? Oh, tapi ini oke lah. Emi Martinez. Oh enggak, ini yang kemarin. Ada yang lagi, Pak. Bener kok itu. Ini bener. Udah lewat ini. Kok udah lewat sih? Ini bener. Ada setelah ini. Mana? Bener ini, Pak. Tuh, Sini sih. tanggal 9. Oh iya, Den. Ngotot. Enggak setuju deh Martinez tuh udah setuju deh. Kiper Emi Martinez sama Ramsdale. Yang Iya satu, bener, Martinez Ramsdale. yang satu kebobolan 2, yang satu kalah kebobolan 1. Udah pasti ya. Enggak war. Enggak ada yang box ini. Defender Macukes 0. Kenny Tete 2. Enggak works. Midfielder Harry Wilson, works. Phil Foden, works. Mbumo enggak works. Enggak works. Igor Thiago enggak mencetak gol. Kio Keres enggak mencetak gol. Stan Larsen. Ada gue inget banget di episode itu dia ngotot banget dari ya. Untuk Stan Larsen, pokoknya pasang Stan Larsen. Tapi Star Arsenal ngeri semalam lawan Arsenal. Ngeri doang. Ngeri doang, tapi gak jadi. Ngeri Tapi nggak ada shoot juga sebenarnya. Iya, cuman dia menang-menang aja Iya. bodinya. Oke, ini berarti topik lumayan lah, 2 pemain yang Dua works. tapi kan ngepompa Oh ya, banget. pompa ya, tuh. betul. Oke, itu Dan pembelaan. kau ngikutin kan Harry Ya. Wilson. Harry Wilson sama Macukes. Gue ngikutin Tete. Tete-nya sesat gue. Aku juga ngambil kan TT. Oh. Wah, malah. Elek. Kau malah gak ngambil Harry Wilson ya? Iya. Tapi kan dia emang suka gitu, Pak. Suka ngasih rekomendasi nggak diambil sama dia. Nipu coy Nipu. Lanjut Mas Hanif, silakan The True King. Asik. Oke. Langsung dari kiper. Oke. Cuman kalau kiper ini sebenarnya susah ya karena dari sebelum-sebelumnya juga jarang yang clean sheet. Iya, betul. Susah nemuin kiper yang clean sheet terus. Tapi aku feeling kipernya Chelsea, Robert Sanchez. Robert Sanchez, walaupun ketemu ini ya Ketemunya ini loh. Newcastle. Newcastle ya. Cuman 2 match terakhir kan Chelsea ini agak sulit buat dibobol. Jadi feeling aja si Robert Sanchez. Untuk back aku masih percaya sih. Percaya sama si Orelli-nya City. Siapa? Orelli. Orelli. Bek kirinya tadi ya. Karena game week depan dia ngelawan West Ham West Ham di kandang. di kandang. Jelas itu clean sheet jaminan, aku yakin. Tapi kan ada satu yang harus diwaspadain dari Pep. Apa? Rotasi. Rotasi. Kayaknya enggak deh. Soalnya beberapa match terakhir Pep tuh naruhnya si Orelli terus. Udah Iya. banyak match. Oke. Bahkan sempat dipertanyain tuh pembelian Ryan Atnuri. Oh, kan. itu ya. di. Itu Nggak, di back. jarang dimainin malah ya dia. Kemudian di tengah kayaknya aku bakalan FOMO si Harry Wilson buat pilihan utama buat jadi di tengah. Yang kedua Foden. Itu Oh, dua-duanya iya. sama-sama Lagi on extreme, form ya? On form semua. Sama satu lagi sih mungkin bisa jadi alternatif si Minteh. Oh, Yakub Minte. Minteh. Kemarin lawan Liverpool tuh sebenarnya bagus, cuma Bagus. kayak nggak ada shot on target. Tapi memukul Kerkes ya dia. Soalnya kesal. Ditempel terus. Tapi itu sih Mas, kan awal-awal FPL kan aku ngomong kan. Iya benar. Ambil Minte karena Minte. sentuhan di kotak penaltinya banyak. Banyak. Dia tuh ngancem. Iya benar. Cuman apa? Cuman ngancem doang. Ngancem Kayak doang. tadi Star Larsen serem aja gitu loh. Dan tapi nggak ngapa-ngapain si bangsat ini. Tapi emang kalau kemarin ya kalau ngeliat Brighton emang dia sering dapat bola, cuman teman-temannya
banyak yang kagak bisa support dia. Iya. Ya itu dia bingung juga kan di kiri udah digebuk-gebukin terus sama Kerekes, nggak ada yang bantu jemput bola. Iya, dipukulin. Makanya itu alternatif aja. Ambil Tapi bintang. Yakuba ya. lawannya juga Sunderland sih, cuman alternatif bisa lah. Iya. Bisa. Lalu lanjut striker. Lanjut striker nih aku juga agak bingung sebenarnya. Cuman mungkin akan mainstream lagi pemain yang on form Haaland? si Ekitike. Oh, Haaland Ekitike. enggak lah itu udah. Itu nggak usah direkomendasiin. Direkomendasiin. Harus Semua orang kalian punya. udah tahu. Ekitike. Oh iya, Ekitike sih ya menarik sih Ekitike. Menarik ya. Iya. Kemarin kan ininya ragunya ngambil Ekitike itu gara-gara takut kena rotasi Isak kan. Iya. Cuman kita lihat Isak sekarang. Isak udah jadi Deadwood ini ya, Dan fix. kalau kita inget kita ngetawain siapa gitu. Apa mau ngambil Ekitike di episode pertama kamar game week. Iya. Kita ketawain Ekitike cuy. Ternyata lebih works daripada Gyökeres. Tenang, baru beda 4 gol. Masih beda 4 gol. Emang sih banyak yang remehin Ekitike di awal. Sialan, ternyata bagus. Tapi Ekitike ini agak gede nggak sih? Boleh tolong dicek Mas. Biar Harganya 8 apa 7? 8,6 sekarang. Oh, udah naik ya. Naik 1 ya. Cuman worth it sih menurutku walaupun main 60 menit ya Pak. Nih, menurutmu ya kalau kan kita ada Igor Mm. apa Igor misalnya nih ada Igor sama Woltemade. Siapa yang menurutmu masukin Ekitike-nya? Yang dibuang maksudnya. Iya, yang dibuang. Woltemade lah kalau aku. Woltemade ya? Woltemade. Oke deh, tapi aku Newcastle juga nggak jelas kan? Iya benar-benar. Soalnya Wisa juga udah balik, ada chance dia buat diganti-ganti. Ya, di rotasi. Oke ya, itulah rekomendasi dari Mas Hanif ya. Dari kiper itu Robert Sanchez, back Matthew O'Reilly, tengah Bisa Harry batu, Wilson, anjing. Phil Foden dan Yakub Minteh dan striker Ekitike. Ini kalau dilihat dari nama sih wangi ya ini ya. Nggak ada nama yang Harusnya. meragukan kayak Topik ngasih Strand Larsen. Cuman kita buktiin ya di lapangan ya Pik ya. Strand Larsen, Mas. Strand Larsen cuy. Wolf itu nggak pantas di posisi 20. Iya. Bisa-bisa. Jadi Poin 2. jadi thumbnail lah, Wolf itu nggak pantas posisi 20. Sama posisi 9 aja selisih 8 kan. 10 kan 19 waktu itu. Iya, posisi beda Beda 8. 8-8. Gila anjing. 9 malah. Apa? Belum ngecek gua. Goblok, Nih, Abang. tuh. Beda 8. Apa? Sama Burnley loh, yang padahal Burnley juga low Tapi streak juga itu. kebobolannya nggak terlalu banyak. Masih ada pembelaan. Banyak. Masih ada pembelaan. 26. Iya, Nggak terlalu banyak lah Mas Hanif. 26. Kalau 100 tuh baru banyak. 26 mah masih mending. Paling banyak Pak dari 20 klub itu. 26 tuh masih mending. Cuma beda 1 sama peringkat itu Burnley. Mana beda Ini 1? 15. 15 ya? Waduh. Kebobolannya nggak banyak, dia kebobolan paling banyak di Premier League. 35 gol dia kebobolan. Golnya baru 9. Belum nyampe double digit tuh. Ya nggak usah ngomongin gol. Poinnya aja belum sampai double digit, 2 poin doang. Orang Wolves mau jadi brand sate orang. Ya itulah di episode Kamar Gaming hari ini. Ya menarik ya, kita tunggu lagi sampai di minggu depan. Minggu depan kita update Liga The Kamar ya. Karena minggu depan oh iya, sama minggu depan persiapan juga kita bikin episode persiapan Boxing Day. Iya kan, berarti pemilihan pemainnya juga kita sesuaiin tuh. Mungkin Ya. chip-chipnya. By the way, sebelum menutup ini, chip kita udah pada habis belum? Lu udah habis? Aku udah habis punya. Lu sih siapa? Free hit. Oh, free hit masih ada. Oh, ini momennya sih free hit pakai di boxing. Aku masih ada Boxing 1. Day. Apa? Bench boost. Oh, bench boost. Aku juga masih ada bench boost. Bisa bench boost. Kau udah habis? Habis sih. Pantes ya kau ngegas ya. Aku free hit tuh ini buat ngambil nanti double game week. Boxing Day kan? Buat Boxing Day ya. Itu emang paling mantap dipakai di situ sih. Ya udah teman-teman, kalau gitu terima kasih yang sudah menonton sampai menit segini, dan jangan lupa kalau emang mau mengikuti rekomendasi dari El King minggu ini dari Hanif diikutin, cuman kalau enggak ya kita nggak bisa menjamin ya. Kalau ada yang ngikutin terus marah-marah, ya kita nggak bisa menjamin. Tapi marah-marah aja nggak apa-apa di komen. Iya. Ramein. Kalau gitu kita jumpa lagi di pekan depan. Sampai bertemu kembali. Bye-bye. Dah.